Ada pertanyaan besar ketika kita berbicara tentang mendapatkan pekerjaan. Jika dalam video sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana menulis surat lamaran yang baik, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana menulis surat lowongan pekerjaan. Penulisan surat lowongan pekerjaan adalah hal yang cukup serius, karena penulisan yang baik akan menjadi alat seleksi pelamar yang melamar di perusahaan tempat Anda bekerja. Misalnya, kamu membutuhkan pegawai yang ahli editing video dan foto, namun kamu hanya menulis bahwa yang dibutuhkan adalah sarjana seni. Maka pelamar yang masuk bisa saja sarjana pendidikan seni rupa, seni tari, seni drama, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh. Ketika kamu tidak detail dan jelas dalam membuka lowongan, maka di sanalah banyak pelamar yang tidak sesuai kriteria berdatangan. Itu sama kayak cewekmu yang bilang maunya sederhana dan bisa menjadi imam yang baik. Percayalah, itu adalah omong kosong terbesar sepanjang abad ini, karena dibalik menjadi imam yang baik, ia menuntut harta melimpah darimu. Muhehe. Langsung saja, tanpa ruwet kayak penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan dalam menulis informasi lowongan pekerjaan. Make sure the posting is easy to read. Jelas, pastikan kamu menulis sesuatu yang jelas, mudah dipahami. Jangan bulat kayak cewekmu yang minta putus itu. Alasan fokus UN lah, alasan skripsi lah, alasan mau hijrah lah. Halah bullshit, intinya itu putus, selesai, titik. Kemudian include a company overview. Pastikan kamu memasukkan informasi tentang perusahaanmu, jangan perusahaan formalin milik tetanggamu. Lalu ada provide an overview of the position in a brief paragraph. Jangan lupa untuk menulis lowongan posisi yang dibutuhkan, ditulis singkat. Kemudian jangan sampai yang dibutuhkan itu satpam tapi ditulis manager. Lalu ada summarize the personality characteristics of good candidates. Tulis karakter pekerja seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaanmu. Ini berkaitan dengan kepribadian pelamar. Lalu ada list the position's responsibilities. Ini adalah jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelamar yang melamar di posisi tersebut. Simpelnya ini adalah job deskripsi. Lalu ada list the position's job requirements. Ini adalah syarat yang dibutuhkan oleh pelamar. Dan terakhir, ini tidak begitu wajib, namun jika bermanfaat. Provide additional information as required. Masukkan informasi tambahan, misalnya dibutuhkan perempuan atau muslim atau terserah. Bukan dalam artian diskriminatif, namun lebih pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Ini adalah hal-hal yang harus kamu tulis pada job announcement atau info lowongan pekerjaan. Company overview. Bagian ini memungkinkan pencari kerja untuk memutuskan apakah mereka cocok untuk perusahaan atau tidak, berdasarkan penilaian mereka sendiri. Beberapa informasi yang mungkin perlu kamu sertakan adalah gambaran umum fasilitas dan layanan perusahaan, jumlah karyawan, sistem kontrak kerja, nomor telepon perusahaan, pengelola atau pimpinan perusahaan, dan sejenisnya. Lalu ada position summary. Ini merupakan ide yang baik untuk memberikan gambaran umum tentang peran dan posisi pekerja dalam paragraf singkat serta daftar tanggung jawab pekerjaannya. Lalu ada personality characteristic. Ini berkaitan dengan kepribadian pelamar yang cocok untuk perusahaan. Karena berkaitan dengan kepribadian pelamar, maka kamu perlu memberikan informasi ciri perusahaanmu, mulai level kedisiplinan, sistem kekerabatan, dan lain sebagainya, agar pelamar dapat menyesuaikan diri apakah perusahaanmu cocok baginya atau tidak. Berikutnya adalah list of responsibilities. Sebaiknya sejelas mungkin dalam bagian ini kamu menulis daftar tugas yang wajib dilakukan oleh calon pekerja. Kamu harus membuatnya benar-benar jelas. Di bagian ini semakin detail semakin baik. Tanggung jawab pekerjaan berkaitan dengan deskripsi pekerjaan. Tanggung jawab mulai teknis sampai non-teknis. Tapi untuk urusan non-teknis biasanya diuraikan oleh bagian kepegawaian setelah pelamar diterima. Untuk job announcement, kamu cukup menulis tanggung jawab teknis sebagai pekerja, seperti jadwal, jenis pekerjaan lapangan atau kantor, beban kerja, dan lain sebagainya. Lalu ada list of job requirements, mirip dengan daftar tanggung jawab. Namun kamu harus memberikan daftar kualifikasi yang sangat jelas yang harus dipertimbangkan oleh calon pekerja itu. Dengan cara ini, pelamar yang tidak cocok dapat mundur dengan sendirinya dari kompetisi. Kamu harus mencantumkan beberapa poin, misalnya pengalaman pekerjaan sebelumnya, pengalaman kepemimpinan sebelumnya, sertifikasi atau pelatihan yang diperlukan, pengalaman dengan peralatan tertentu, dan lain sebagainya. Syarat seperti surat izin mengemudi, kendaraan pribadi, mampu bekerja dalam tekanan, dan sejenisnya jika masuk dalam kategori ini. Berikut ini adalah contoh-contoh yang sekiranya memudahkanmu memahami job announcement.